aku lagi palingan bikin-bikin YouTube, terus juga ada beberapa acara-acara dari rumah yang bisa dikerjain gitu. Misalnya kayak ada beberapa brand-brand yang bisa melalui Zoom atau misalnya bikin live streaming gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih dari rumah. Kemarin udah mulai nge-MC sih gitu. Tapi mungkin Ada perbedaannya nggak mungkin sih? Oh jauh banget. Sekarang kalau nge-MC itu udah pasti eh, yang datang itu nggak bisa lebih dari 50 orang. Terus protokolnya juga lebih repot gitu. Kayak misalnya kita harus pegang mic sendiri-sendiri. Terus ya pokoknya lebih repot lah gitu. Dan kita harus waspada karena kan saya ada anak bayi. Jadi saya waspada untuk semuanya pakai masker, terus pakai face shield juga gitu. Tapi membiasakan hal tersebut seperti apa nih Mas? Ini kan kedepannya bakal berbeda nih seperti yang lalu juga untuk Ya pelan-pelan sih, pelan-pelan saya ngerasa ya dibikin senyaman mungkin aja sih gitu. Ya misalnya saya akan selalu pakai masker, saya akan selalu pakai face shield gitu untuk lebih nyaman aja gitu. Pak Erik anak sendiri sudah berapa? Sekarang 8 bulan. 8 bulan udah mulai ngerangkak, udah mulai bisa diajak main-main, udah seru lah. Tapi gimana sih maksudnya kan sekarang lagi seperti ini, ada baby juga, maksudnya Kekhawatiran nggak? ada kekhawatiran nggak sih? Kekhawatirannya sebenarnya lebih ke aku sih nggak ini ya nggak ajak anak keluar rumah sih. Jadi benar-benar di rumah aja. Jadi menurut aku justru orang-orang rumah itu udah dijagain. Jadi kalau kayak aku nih keluar gini setiap 5 hari pasti aku rapid dan udah swab rapid juga gitu. Jadi itu yang bikin concernnya agar anakku nggak keluar rumah, nggak ketemu orang, jadi lebih aman lah. Nah, mensiasatinya gimana nih anak kalau di rumah juga kan bosan ya aku nggak kayak yang Dia dulu keluar. bisa diajak kemana-mana. Nah, Tapi anak 8 bulan sih enggak. Anak aku sih untungnya ya dia santai aja gitu. Ya palingan dia ke rumah neneknya atau dia ke yang deket-deket aja lah gitu, yang udah kita tahu sehari-harinya seperti apa. Apa sih yang membuat ada di sini yang membuat kangen? Maksudnya anak ini kan 8 bulan gitu, selalu Kangen terus sih, maksudnya karena anaknya tuh ngangenin, lucu gitu, jadi ngegemesin terus atraktif, jadi kita sering ngajak main dia, jadi ngangenin banget emang anaknya gitu. Jadi ya kalau sekarang ini saya ngerasa kayak gini nih, lagi syuting, pengen cepat-cepat pulang main sama dia gitu ya, karena memang anaknya pada dasarnya anaknya seneng diajak main, terus ketawa-ketawa kalau diajak main, jadi itu ngangenin buat saya sih gitu. perubahan yang Koko rasain setelah dan sebelum menjadi orang tua apa sih? Nggak ada sih, cuma sekarang kalau ada anak ya kita lebih waspada aja. Kalau dulu kan kalau cuma sendiri ya kalau memang pulang malam atau apa ya it's okay. Apalagi sekarang dalam keadaan kayak gini aku lebih waspada aja. Kalau udah punya anak aku harus lebih jaga-jaga, pulang harus langsung mandi. Sekarang kemana-mana ketemu orang juga harus hati-hati gitu. Kok netizen banyak yang bilang kok Erik itu udah kayak hot daddy gitu kan, ada label-label seperti itu, gimana gitu? Hot and crispy mungkin kalau gue ya, gue lebih ke KFC mungkin ya. Apa ya, kalau dibilang hot ya terima kasih dibilang hot. Pokoknya kalau saya sih sebenarnya cuma berpikir bahwa sekarang dikasih rezeki, dikasih anak, itu artinya kita harus jaga semaksimal mungkin. Kita harus ngegedein dia, punya tanggung jawab yang baru, itu aja sih sebenarnya gitu. Kok anak pertama ada kesulitan apa sih untuk perawatan? Kesulitannya sih nggak ada Kan sih. Awal-awal gimana? Oh ya palingan jam tidur, ya palingan aku suka jam tidurnya jadi berubah. Terus sisanya ya gitu-gitu doang sih, nggak ada sesuatu yang ya gantiin popok. Saya mamanya yang gantiin popok, saya cuma bantuin doang. Terus misalnya mandiin juga saya nggak ya sesekali saya pernah mandiin, tapi ya palingan saya tugasnya cuma menghibur anaknya aja sih gitu, biar dia nggak bosan, yang ngajak main aja. Yang marah-marah kenapa tuh? Oh kalau itu konten kok Acuy memang saya bikin satu
satu karakter untuk bisa menghibur orang di saat pandemi kayak gini gitu. Sebenarnya bukan marah-marah itu dijadiin sebagai ya memang karakternya adalah dia tukang marah-marah, tapi itu aku jadiin konten biar orang menghibur orang lah. Saat pandemi kayak gini kan orang lebih suka yang ringan, yang seru-seru gitu, apalagi yang bisa mewakili hati mereka.